Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Sumiana dan yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji proposal tesis. Perkenalkan, nama saya Albertus Hendy Listianto Nugroho dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara singkat berkaitan dengan rencana penelitian saya berkaitan dengan kepercayaan diri berlebih CEO dan manajemen laba, bukti empiris pada negara berkembang. Untuk yang pertama, berkaitan dengan latar belakang, penelitian ini berfokus kepada kepercayaan diri berlebih yang merupakan salah satu topik dalam bidang keuangan, terutama untuk menjelaskan perilaku pelaku akuntansi. Dan pada konteks ini kami menggarisbawahi bahwa perilaku yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kepercayaan diri berlebih merupakan perilaku yang muncul di dalam manajemen dan itu sangat dimungkinkan, dan hal tersebut menyebabkan konsekuensi yang cukup serius karena akan menyebabkan bias manajerial. Malmender dan Tate tahun 2015 menyebutkan bahwa kepercayaan diri berlebih yang dimiliki CEO akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan dibuat oleh CEO tersebut di dalam perusahaan. Beberapa hubungan antara kepercayaan diri berlebih dan juga dinamika perusahaan telah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kepercayaan diri berlebih mempengaruhi beberapa dinamika perusahaan, misalkan dalam hal pengembalian saham. Yang kedua yaitu dalam hal keputusan utang jatuh tempo, dan yang terakhir berkaitan dengan biaya audit dalam perusahaan. Penelitian ini akan berfokus dengan mengembangkan kepercayaan diri berlebih dengan konteks pendekatan self-confidence yang diungkapkan oleh Bandura tahun 1977 dan juga self-identity yang diungkapkan oleh Brzezinski tahun 1994, di mana penelitian terdahulu belum menjelaskan secara spesifik bagaimana overconfidence tersebut dapat muncul. Sedangkan penelitian ini berusaha untuk mengembangkan hal tersebut dan kepercayaan diri berlebih yang dimiliki CEO akan menimbulkan perilaku irasional dari CEO itu sendiri. Baik, beberapa penelitian terdahulu menggambarkan beberapa perilaku irasional yang ditujukan oleh CEO dengan kepercayaan diri berlebih. Goel dan Tucker tahun 2008 menyebutkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri cenderung akan melebih-lebihkan ekspektasi mereka terhadap penghasilan perusahaan sehingga menciptakan perbedaan pendapatan yang diterima dan diharapkan. Untuk selanjutnya, McCarthy et al. Tahun 2017 menyebutkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri akan melebih-lebihkan kemampuannya dalam memperoleh informasi arus kas yang dihasilkan dari proyek yang menurut individu tersebut atau yang menurut CEO tersebut merupakan proyek yang sangat prospektif menurut sudut pandang dia. Sedangkan penelitian yang terakhir yaitu Duellman et al. Tahun 2015 menyebutkan bahwa kepercayaan diri berlebih yang dimiliki oleh CEO akan berpengaruh terhadap biaya audit. Bagaimana CEO tersebut akan terlalu percaya diri terhadap laporan keuangannya sehingga akan bersifat sombong dan menolak laporan keuangan tersebut dan cenderung akan melakukan pengurangan terhadap biaya audit karena percaya bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang sudah sangat baik. Hal-hal tersebut yang menyebabkan bagaimana perilaku CEO tersebut akan mengaruhi beberapa kebijakan di masa depan perusahaan. Adanya perilaku irasional CEO akan menempatkan masa depan atau ekspektasi masa depan yang terlalu tinggi, sehingga atau menyebabkan bahwa kinerja masa depan tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan oleh CEO tersebut. McCarthy tahun 2017 menyebutkan bahwa CEO yang memiliki kepercayaan diri berlebih akan menilai dirinya sendiri, sehingga tidak ingin reputasinya hancur karena kesalahan dalam menilai masa depan. Oleh karena itu, CEO terdorong untuk melakukan berbagai macam cara sehingga nilai masa depan yang telah direncanakan atau diekspektasikan sebelumnya akan menghasilkan kinerja yang sama sesuai dengan perencanaan atau ekspektasi sebelumnya. Perilaku ini akan mendorong terjadinya praktik manajemen laba menurut Lee dan Huang, Chang et al. Dan Scran dan Sedman tahun 2012. CEO berusaha untuk mendorong atau memberikan kinerja perusahaan sesuai dengan ekspektasinya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperbaiki kepercayaan investor, dan juga yang dalam hal ini adalah menjaga nama baiknya sendiri. Karena CEO yang terlalu percaya diri akan menilai dirinya sendiri secara lebih dan tidak ingin namanya akan tercemar. Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh CEO akan sangat berkaitan dengan kebijakan manajerial yang dimilikinya. Sehingga dalam konteks ini, manajemen laba yang digunakan adalah praktik manajemen laba discretionary accrual. Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti hubungan antara kepercayaan diri berlebih dan juga manajemen laba, namun penelitian terdahulu masih menggunakan satu konteks negara saja.
Penelitian ini akan memperluas penelitian dari Li dan Huang tahun 2013 dan Cheng et al. Tahun 2018 dengan menggunakan sampel konteks internasional, yaitu negara berkembang di Asia Tenggara. Terdapat dua pertimbangan mengapa negara berkembang Asia Tenggara dipilih menjadi salah satu sampel. Untuk yang pertama adalah negara berkembang dipilih karena memiliki ketidakpastian ekonomi masa depan dan mudah mendapat tekanan ekonomi. Sedangkan yang kedua, yaitu negara berkembang memiliki pendapatan menengah ke bawah dan juga menengah ke atas. Sehingga kami berasumsi atau berargumen bahwa CEO di negara berkembang cenderung akan lebih berani mengelola laba yang jauh lebih tinggi di masa depan karena adanya ketidakpastian ekonomi dan tekanan dan memiliki pendapatan yang menengah ke atas dan juga menengah ke bawah. Selain itu, penelitian ini juga akan memperluas ke penelitian sebelumnya dengan menggunakan beberapa pengukuran yang dalam konteks ini akan disesuaikan dengan pendekatan self-confidence dan juga self-identity, sehingga akan menjadikan sebuah frame yang utuh berkaitan dengan fenomena kepercayaan diri berlebih dan juga manajemen laba. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian terdahulu mencoba menjelaskan sebuah fenomena akuntansi menggunakan teori keagenan dan juga teori akuntansi positif. Wok et al. Tahun 2017 menyebutkan bahwa teori keagenan menggambarkan usaha untuk memaksimalkan kepentingan pribadi oleh manajer dengan meminimalkan biaya agensi. Sementara Watts and Zimmerman tahun 1990 menyebutkan bahwa teori akuntansi positif menggambarkan sikap oportunistik yang dimiliki oleh manajemen sehingga melakukan beberapa penentuan pilihan akuntansi. Namun demikian, teori tersebut tidak sepenuhnya mampu menjelaskan perilaku kepercayaan diri berlebih yang akan menghasilkan tindakan irasional dari CEO atau manajemen dalam perusahaan. Selain itu, menggunakan sampel satu negara, menurut peneliti, belum tentu bisa mengeneralisasikan hasil temuan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan beberapa sampel negara yang ada di dalam satu rumpun tertentu, sehingga untuk generalisasi dapat dilakukan dengan baik dan diharapkan dapat melihat fenomena kepercayaan diri berlebih CEO dan juga praktik manajemen laba yang jauh lebih lengkap. Untuk yang selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah kepercayaan diri berlebih CEO yang ditunjukkan dengan perilaku irasional investasi akan mempengaruhi praktik manajemen laba masa depan? Untuk pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu apakah kepercayaan diri berlebih CEO yang ditunjukkan dengan perilaku irasional bias proyeksi masa depan dapat mempengaruhi praktek manajemen laba masa depan. Yang ketiga, yaitu apakah kepercayaan diri berlebih CEO yang ditunjukkan dengan koneksi afiliasi mempengaruhi praktik manajemen laba masa depan. Baik, untuk yang pertama, masuk kepada teori efikasi diri. Efikasi diri merupakan perilaku manusia yang terjadi ketika memiliki insentif untuk bertindak berdasarkan kepercayaan diri dan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga berdampak pada reaksi emosional dan pola pikir individu. Downing et al. Tahun 1989 menyebutkan bahwa pernyataan seseorang tentang kemampuan diri tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya, sering disebut dengan kepercayaan diri berlebih. Hal tersebut dijelaskan menggunakan dua pendekatan, yaitu self-confidence dan juga self-identity. Untuk yang pertama, yaitu self-confidence. Self-confidence merupakan penilaian terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu yang merupakan hasil dari persuasi diri yang dipengaruhi oleh kognitif individu yang bersumber dari informasi yang dipercaya. Penelitian Critch tahun 1985 menjelaskan bahwa self-confidence dapat memberikan ekspektasi masa depan pada tingkatan tertentu. Jadi, self-confidence pada penelitian ini merupakan perilaku yang muncul dari individu karena penilaian terhadap dirinya sendiri, dan perilaku tersebut memiliki orientasi terhadap ekspektasi tertentu. Berkenaan dengan kepercayaan diri berlebih, self-confidence sangat erat kaitannya karena memiliki ekspektasi masa depan yang mungkin sangat berlebihan. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan self-identity, itu sama dengan self-confidence yang berkaitan dengan munculnya kepercayaan diri berlebih. Self-identity merupakan atribut yang dimiliki oleh individu, termasuk nilai pribadi, tujuan, pengetahuan, keadaan psikologis, dan gambaran akan dirinya. Pendekatan ini sangat mengutamakan sudut pandang individual tertentu, sehingga tidak mengaruhi lingkungan sekitarnya. Untuk selanjutnya, self-identity dijelaskan bahwa CEO memiliki sebuah nilai tersendiri sehingga dia merasa berbeda dari orang lain. Jadi, self-identity merupakan gambaran individu yang muncul karena serangkaian langkah yang panjang sehingga membangun citra diri yang dianggap berbeda dari yang lain. Berkenaan dengan kepercayaan diri berlebih, self-identity sangat erat kaitannya dengan
dengan kepercayaan diri berlebih karena menilai dirinya sendiri berbeda dari orang lain, sehingga akan memberikan sebuah bias gambaran terhadap masa depan. Baik, untuk selanjutnya masuk kepada teori proyeksi psikologikal. Menurut Holmes tahun 1968 menyebutkan bahwa proyeksi masa depan merupakan hasil dari sifat individu. Lebih lanjut, bias proyeksi merupakan bias kognitif yang melibatkan penilaian yang berlebihan terhadap sesuatu dan orang lain akan sependapat atau sepaham dengan penilaian tersebut. Pada konteks ini, individu berasumsi bahwa orang lain dapat berpikir dan percaya terhadap penilaian yang dilakukannya. Lowenstein et al. Tahun 2003 menjelaskan bahwa kecenderungan melebih-lebihkan keyakinan juga mempengaruhi perkiraan individu di masa depan. Oleh karena itu, bias proyeksi mempengaruhi keputusan di masa depan terhadap individu tersebut. Secara lebih detail, menurut penelitian ini, proyeksi menekankan kepada mekanisme interpretasi internal untuk mempertahankan diri dari sumber-sumber eksternal. Ekspektasi masa depan, yang juga merupakan sumber eksternal, tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia akan mendorong individu untuk melakukan pertahanan diri dengan melakukan tindakan untuk menutupinya. Teori proyeksi psikologikal sangat tepat untuk menjelaskan fenomena kepercayaan diri berlebih dan juga manajemen laba, di mana proyeksi masa depan yang telah ditetapkan oleh CEO sangat berbeda dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga CEO akan berusaha mempertahankan diri melalui citra yang telah ada dalam dirinya dengan melakukan manajemen laba, agar ekspektasi masa depan yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam tinjauan pustaka berkaitan dengan kepercayaan diri berlebih CEO. Seperti yang sudah disampaikan pada latar belakang di awal, kepercayaan diri merupakan sebuah keyakinan yang mencerminkan sebuah persepsi terhadap suatu hasil. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pengalaman subjektif dari individu tersebut. Individu yang memiliki kepercayaan diri berlebih memiliki sebuah sikap optimistik untuk menilai kemampuannya di atas rata-rata dalam rangka menilai masa depan. Dalam sebuah perusahaan, CEO memiliki peranan yang sangat penting di dalam perusahaan. Maka ketika CEO tersebut memiliki perilaku kepercayaan diri berlebih terhadap keputusan perusahaan, sehingga akan menghasilkan sebuah perilaku yang irasional. Dalam membangun konstruksi berpikir kepercayaan diri berlebih yang menghasilkan perilaku irasional, penelitian ini akan membangun menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama, yaitu self-confidence, dan pendekatan yang kedua, yaitu self-identity. Untuk yang pertama, self-confidence, peneliti membagi dua bagian. Untuk yang pertama, berkaitan dengan keyakinan harapan masa depan kinerja perusahaan, atau dalam penelitian ini berfokus pada disebutkan dengan bias proyeksi masa depan. Dalam penelitian ini, proyeksi bias masa depan digambarkan menggunakan rasio debt to equity dan juga earning persistence, di mana rasio debt to equity menggambarkan bahwa CEO lebih berani melakukan peminjaman untuk meningkatkan operasional perusahaan. CEO berharap bahwa operasional perusahaan akan menghasilkan kinerja perusahaan yang jauh lebih baik di masa depan. Berdasarkan kinerja tersebut, CEO akan melakukan pengembalian terhadap utang yang telah dilakukan pada saat ini. Sementara earning persistence, berdasarkan persistensi laba, CEO akan memberikan sebuah ekspektasi tertentu terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Itu yang kedua, berkaitan dengan kebijakan investasi perusahaan. Investasi tidak bisa dilepaskan dari adanya kepercayaan diri berlebih. Menurut Malmender dan Tate tahun 2005 menyebutkan bahwa CEO yang memiliki kepercayaan diri berlebih akan mengarahkan kebijakan investasi dengan harapan yang hasil yang maksimal di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pengukuran capital expenditure dan juga over investment dalam membangun konteks berpikir berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh CEO tersebut. Capital expenditure menggambarkan keyakinan CEO dalam melakukan investasi yang diharapkan akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal di masa depan. Sementara over investment yang dilakukan oleh perusahaan CEO menggambarkan bahwa CEO akan melakukan kegiatan irasional dengan melebih-lebihkan investasi yang diharapkannya akan menghasilkan hasil yang maksimal di masa yang akan mendatang. Untuk yang selanjutnya, yaitu self identity, di mana perusahaan dengan afiliasi politik dapat memperoleh keuntungan dan menjalankan proses bisnis. Self identity merupakan salah satu pendekatan yang digunakan karena self identity akan membentuk sebuah identitas diri berdasarkan kondisi yang dialami oleh perusahaan maupun CEO itu sendiri. Sehingga ketika terdapat sebuah identitas tersendiri, baik itu identitas perusahaan maupun CEO, akan menyebabkan CEO akan lebih percaya diri daripada CEO yang lain.
sehingga akan memberikan sebuah perilaku irasional dan akan mempengaruhi kebijakan manajemen laba di masa yang akan mendatang. Baik, untuk pengembangan hipotesis bagian pertama. Dalam membangun konstruksi self-confidence, peneliti menggunakan beberapa pendekatan untuk menjelaskan terjadinya kepercayaan diri berlebih dan praktik manajemen laba. Malmender dan Tate tahun 2008 menyebutkan bahwa CEO dengan kepercayaan diri berlebih akan melakukan kegiatan investasi yang cenderung berlebihan. CEO cenderung akan menggunakan pendanaan internal karena menghindari konstruksi ekonomi yang jauh lebih luas menggunakan pendanaan eksternal. Sehingga dalam konteks ini, CEO akan lebih percaya penggunaan dana internal untuk melakukan investasi perusahaan, karena yakin dengan kinerja masa depan dari perusahaan tersebut. Penelitian ini berargumentasi bahwa kinerja masa depan yang telah ditetapkan oleh CEO tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. McCarthy et al. Tahun 2017 menyebutkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri akan menilai lebih dirinya sendiri. Sehingga dalam penelitian ini, CEO tidak ingin bahwa investasi yang telah dilakukan tidak menghasilkan kinerja perusahaan yang sepadan, sehingga mendorong terjadinya praktek manajemen laba agar kinerja perusahaan masa depan sesuai dengan investasi yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut, konstruksi hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, yaitu kepercayaan diri berlebih yang diukur menggunakan capital expenditure berpengaruh positif pada praktek manajemen laba masa depan perusahaan. Hipotesis yang kedua, yaitu kepercayaan diri berlebih CEO yang diukur menggunakan over investment berpengaruh positif pada praktik manajemen laba masa depan perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya berkaitan dengan pengembangan hipotesis yang kedua. Critch 1985 menggambarkan kepercayaan diri sebagai keyakinan tentang harapan masa depan perusahaan. Peneliti berpendapat bahwa CEO yang memiliki kepercayaan diri berlebih berani mengambil peminjaman yang lebih besar. Bahkan, peminjaman tersebut jauh lebih besar daripada ekuitas perusahaan. Selain itu, CEO dapat memberikan ekspektasi yang berlebihan berdasarkan resistensi laba tahun-tahun sebelumnya. Namun, perilaku ini dapat muncul karena CEO cenderung melebih-lebihkan ekspektasi terhadap penghasilan perusahaan. Dalam hal itu akan menciptakan perbedaan antara pendapatan aktual dan ekspektasi. Sejalan dengan penelitian McCarthy tahun 2017 yang menyebutkan bahwa CEO terlalu percaya diri menilai lebih dirinya sendiri. Selain itu, CEO yang terlalu percaya diri lebih cenderung akan melibatkan manajemen laba karena berusaha untuk memberikan kinerja masa depan yang jauh lebih baik dan dalam hal ini akan memperbaiki ekspektasi dari investor. Sejalan dengan penelitian ini, CEO akan berusaha untuk melakukan praktik manajemen laba untuk memastikan bahwa ekspektasi pendapatan atau laba di masa yang akan datang sesuai dengan harapan dan tujuan CEO saat ini. Dalam penelitian ini, berdasarkan argumentasi tersebut, konstruksi hipotesis 3 dan 4 dapat dibangun sebagai berikut. Hipotesis ketiga, yaitu kepercayaan diri berlebih CEO yang diukur menggunakan earning persistent, berpengaruh positif pada praktik manajemen laba masa depan perusahaan. Hipotesis keempat, kepercayaan diri berlebih CEO yang diukur menggunakan rasio debt to equity, berpengaruh positif pada praktik manajemen laba masa depan perusahaan. Baik, untuk hipotesis yang terakhir dalam membangun konstruksi dalam pendekatan self-identity. Peneliti menggunakan pendekatan transaksi dari koneksi politik untuk menjelaskan terjadinya kepercayaan diri dan juga praktik manajemen laba. Jacowicz et al. Tahun 2014 menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi koneksi politik kemungkinan memiliki beberapa keuntungan dalam menjalankan proses bisnis. Namun demikian, menurut Low et al. Tahun 2010, menyebutkan bahwa adanya transaksi ini dapat mendistorsi laporan keuangan yang mengarah pada asimetri informasi dan akan menurunkan kepercayaan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan transaksi afiliasi dapat memanipulasi angka akuntansi untuk menyembunyikan kinerja ekonomi sebenarnya. Dan dalam hal ini, untuk memastikan bahwa praktik tersebut tetap rahasia. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis 5 yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu kepercayaan diri berlebih CEO yang diukur menggunakan koneksi politik berpengaruh positif pada praktik manajemen laba perusahaan masa depan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bagian metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan sampel. Data-data tersebut merupakan komponen yang digunakan untuk pengukuran kepercayaan diri berlebih CEO dan juga manajemen laba. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan proportive sampling dengan menetapkan dua kriteria. Yang pertama, yaitu merupakan perusahaan manufaktur yang merupakan klasifikasi dari NICS tahun 2017 atau North America Industry Classification System
yang juga mengeluarkan laporan keuangan pada periode 2010 sampai dengan tahun 2019. Sehingga periode penelitian pada penelitian ini yaitu meliputi 10 tahun periode penelitian. Untuk syarat yang kedua yaitu memiliki tahun fiskal 31 Desember pada setiap tahunnya. Data-data tersebut yang kami gunakan, kami ambil berdasarkan dua database. Database yang pertama yaitu Osiris, dan yang kedua yaitu Thomson and Reuters. Sehingga sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa saham 6 negara berkembang di Asia Tenggara. Berikut daftar negara yang kami gunakan atau peneliti gunakan dalam sampel penelitian. Untuk yang pertama ada Indonesia dengan bursa saham IDX, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sehingga untuk sampel perusahaan akhir yaitu meliputi 1.684 observasi perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya masuk kepada definisi operasional variabel penelitian ini. Perlu diketahui bersama bahwa variabel yang digunakan adalah kepercayaan diri berlebih CEO dan juga manajemen laba, yaitu menggunakan discretionary accrual. Manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Jones modifikasian, karena menurut Dechow et al. Tahun 1995 menyebutkan bahwa model ini akan memberikan hasil yang maksimal untuk mengukur manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dan dalam konteks penelitian ini, peneliti hanya menggunakan magnitude manajemen laba, sehingga akan melakukan atau menggunakan angka absolut dari angka-angka yang dihasilkan dari perhitungan manajemen laba bagi berikut, sehingga tidak menggunakan manajemen laba naik ataupun manajemen laba turun. Untuk kita bisa lihat bersama, untuk rumusnya, kita yang pertama yaitu mencari total accrual perusahaan I dan tahun T, yaitu delta CA, itu yang meliputi perubahan dalam aset lancar, dikurangi delta CL, yaitu perubahan kewajiban lancar, dikurangi delta cash, yang merupakan perubahan dari kas dan setara kas di perusahaan, ditambah dengan CLD I, T, yaitu perubahan dari utang jangka panjang dan juga kewajiban, dikurangi dengan depresiasi aset tetap atau DFA. Dan dalam konteks ini kita menggunakan T atau periode ini semua. Itu untuk variabel dependent yang digunakan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan variabel independen yang digunakan, yaitu perilaku irasional investasi. Penelitian ini membagi menjadi 3 pengukuran secara garis besar. Yang pertama yaitu perilaku irasional investasi, yang kedua perilaku irasional atau bias proyeksi masa depan, yang terakhir yaitu pendekatan afiliasi perusahaan. Lalu yang pertama yaitu berkaitan dengan perilaku irasional investasi, peneliti menggunakan perhitungan capital expenditure, yaitu berdasarkan penelitian Ahmed dan Dwellman tahun 2013 dan Killins et al. Tahun 2021. Sehingga rumus yang digunakan bisa dilihat sebagai berikut. Capital expenditure perusahaan I di periode T dibagi dengan total aset di perusahaan I pada periode sebelumnya. Hasil tersebut nantinya akan dibandingkan atau dihubungkan dengan manajemen laba perusahaan. Untuk perhitungan yang kedua yaitu over investment. Over investment di dalam perusahaan itu dihitung menggunakan capital expenditure perusahaan I di tahun T ditambah research and development expense ditambah akuisisi dikurangi sales PPE dibagi dengan total aset perusahaan I di tahun T. Untuk hasilnya akan dilakukan regresi dan nanti hasilnya bisa kita lihat yaitu melalui hasil residu regresi residunya atau E-nya. Itu untuk perilaku rasional. Baik, untuk selanjutnya yaitu merupakan variabel independen debt to equity ratio dan juga earning persistent. Kedua pengukuran ini untuk menggambarkan perilaku bias masa depan. Equity ratio yaitu menggunakan penelitian dari Huang et al. Tahun 2016 dan juga Melmender et al. Tahun 2011 dengan melakukan pembagian terhadap total debt atau total utang perusahaan I di tahun T dibagi dengan total aset perusahaan I di tahun T. Dan untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan persistensi laba, peneliti ingin melihat bahwa persistensi laba tahun-tahun sebelumnya akan membentuk sebuah ekspektasi tertentu terhadap masa depan yang dilakukan oleh CEO. Sehingga peneliti menggunakan penelitian dari Sloan tahun 1997 dan juga Artikis dan Papanostopoulos tahun 2016, yaitu dengan melakukan regresi terhadap laba 3 tahun sebelumnya. Sehingga untuk rumus regresi dapat dilihat di dalam PowerPoint.
Dan yang selanjutnya, yang terakhir dari variabel independen, yaitu transaksi afiliasi. Dan pada penelitian ini, kami menggunakan pengukuran political connection atau koneksi politik untuk menggambarkan adanya transaksi afiliasi. Dan penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu, yaitu milik Lazzarini et al. Tahun 2014 dan Oktavinikov dan Pantaleoni tahun 2012, yang memberikan argumentasi bahwa adanya koneksi politik itu dapat dilihat dari pengeluaran perusahaan terhadap partai politik. Sehingga penelitian ini akan menggunakan rata-rata pengeluaran line-line industri di tahun T dikurangi dengan pengeluaran line-line perusahaan di tahun T. Sehingga ketika nanti jauh lebih besar pengeluaran line-line perusahaan, maka itu akan menjadi variabel dummy 1 dan bernilai 0 jika rata-rata perusahaan jauh lebih rata-rata industri akan jauh lebih tinggi daripada pengeluaran rata-rata di perusahaan. Dan untuk selanjutnya, variabel kontrol, penelitian ini menggunakan 5 variabel kontrol, yaitu margin profit, arus kas operasi, ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan. Peneliti berargumen bahwa variabel kontrol ini juga dapat mempengaruhi manajemen laba atau praktik manajemen laba masa depan di perusahaan. Baik, untuk yang terakhir, yaitu teknik analisis data, penelitian ini menggunakan ordinary least square atau OLS dengan analisis data panel. Sebelum kami melakukan atau peneliti melakukan uji hipotesis, peneliti akan melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir adalah uji normalitas. Sehingga untuk melakukan uji hipotesis, persamaan regresi OLS yang digunakan yaitu meliputi seperti yang ada di gambar. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.